Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat serta karunia-Nya kita masih dapat melakukan kegiatan kita sebagaimana mestinya. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan hingga sekarang ini. Yang terhormat Ibu Tenti Anggraini SAG MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah retorika dan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM 2220201113. Di sini saya akan membawakan pidato dengan judul Berprasangka Baik. Teman-teman, kita semua tahu bahwa prasangka baik itu merupakan sifat penting yang harus dimiliki setiap manusia. Tetapi apakah prasangka baik itu? Prasangka baik atau husnudzon adalah sikap netral dan cara pandang yang membuatnya melihat sesuatu secara positif. Lawan dari husnudzon yaitu suudzon, yang berarti berburuk sangka. Allah telah menjadikan kita manusia berbeda dengan makhluk lainnya, karena memiliki akal dan pikiran. Dari sinilah kita dapat mengetahui dan menilai apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Lalu kemudian mengira-ngira sesuatu terjadi, padahal suatu hal tersebut belum menjadi suatu kenyataan. Hal ini yang disebut dengan prasangka. Apakah teman-teman sudah tahu bahwa prasangka dibagi menjadi dua? Ya, benar. Prasangka dibagi menjadi baik dan buruk. Beruntunglah kita semua karena Islam pun mengajarkan tentang mengelola prasangka yang disesuaikan dengan berbagai keadaan tertentu. Dalam hal ini terdapat prasangka yang harus diutamakan dalam setiap kejadian. Pertama, yaitu prasangka baik. Dalam cerita zaman dahulu terdapat sahabat Rasulullah yang sudah diketahui bahwa akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian sahabat Rasul yang lain penasaran, apa sih yang menyebabkan si fulan masuk ke dalam surga? Karena pada masa tersebut semua umat Islam berlomba-lomba untuk beribadah dan melakukan kebaikan untuk mencapai surganya Allah. Kemudian menginaplah sahabat Rasul tersebut selama 3 hari. Ternyata si fulan menjalankan ibadah seperti yang dia lakukan, seperti sholat tahajud, sholat duha, mengaji, bersedekah, dan lain sebagainya. Namun, tahukah kawan, apa yang menyebabkan si fulan berbeda adalah selalu berbaik sangka dan selalu memaafkan dan menghilangkan rasa dengki yang muncul sendiri pada dirinya. Karena pada dasarnya perasaan tersebut merupakan sifat dasar dari manusia. Tergantung bagaimana cara kita dalam mengatasinya. Ternyata berprasangka baik dapat menjamin manusia masuk surga. Meskipun terlihat sepele, pasti banyak dari kita yang sulit menghadapinya. Berprasangka baik harus selalu ditanamkan pada diri kita sebagai salah satu penyemangat diri dalam memperjuangkan kehidupan. Selain itu, berprasangka baik kepada orang lain juga dapat menghasilkan berbagai kebaikan yang muncul. Pun kepada Allah, beliau menyampaikan bahwa Allah bergantung kepada prasangka hambanya. Berprasangka baik, maka kita akan selalu diberi kebaikan. Kedua adalah prasangka buruk. Sebagian besar orang tentu memiliki prasangka buruk dalam beberapa kondisi. Sayangnya, prasangka buruk ini akan menyebabkan perbuatan tercela yang lainnya. Diawali dari prasangka buruk, kemudian mencela, lalu mencari kesalahannya, dan pada akhirnya menghakimi orang tersebut. Sehingga dapat memberikan kerugian besar bagi orang lain yang diberi prasangka buruk tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni fa inna ba'dadh-dhanni innahum wa la tajassasu wa la yaghtab ba'duhum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha Innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.
Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pesan-pesan mulia dalam ayat Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini yakni yang pertama, berisi larangan berprasangka buruk. Berprasangka buruk atau suudzon merupakan perilaku tercela yang harus dihindari. Karena sebagian prasangka itu dosa, dan kita harus menghindari 3 hal, yaitu prasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, dan menggunjing. Sebaliknya, orang beriman diperintahkan untuk berprasangka baik ataupun husnudzon, baik itu husnudzon kepada Allah, kepada sesama manusia, maupun kepada diri sendiri. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu husnudzon yang artinya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat Maha Pengasih dan Penyayang dan mencintai hambanya yang soleh, serta tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya tersebut. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dapat dipahami bahwa jika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah juga akan berhusnudzon kepada kita. Demikian pula sebaliknya, perwujudan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk bersyukur atas semua nikmat dan bersabar atas semua ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. 2. Husnudzon kepada orang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 melarang kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, dan larangan untuk menggunjing orang lain. Sungguh perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang yang menggunjing seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Bukankah hal ini sangat menjijikkan? Dalam sebuah hadis disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wadh-dhanni fa inna dhanni akdzabul hadis. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk merupakan ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai muslim, kita harus hidup berdampingan dengan sesama muslim yang lain, serta menghormati hak dan kewajibannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang Muslim yang sejati adalah orang yang mana selamat dari lisan dan tangannya. Hadis di atas menjelaskan hendaknya kita menjaga ucapan kita kepada orang lain, terutama sesama Muslim, harus lemah lembut dan tidak mengadu fitnah. Muslim sejati selalu menjaga lisannya sebagai bentuk husnudzon kepada orang lain. Ketiga, husnudzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, jika seseorang berprasangka buruk kepada diri sendiri, maka dia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya berputus asa dari rahmatnya, sebagaimana sabdanya dalam surah Yusuf ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu mir ruhillah innahu la yai'asu mir ruhillahi illal qaumul kafirun. Yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Seseorang yang membiasakan diri berprasangka baik ataupun husnudzon akan memperoleh manfaat dan hikmahnya. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan penuh optimis. Kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala cobaan, lalu membentuk pribadi yang tangguh, menjadikan seseorang kreatif, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa, lalu terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Lalu, kehidupan rohani yang tentram, tenang, tanpa dibayangi rasa takut dan was-was. Hal ini semua dianggap menjadi takdir yang baik, rendah hati dan selalu dievaluasi diri, serta menahan diri untuk memberikan reaksi terhadap masalah yang timbul dan terjadi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan bersyukur. 2. Introspeksi diri. 3. Ikhlas. 4. Ingat Allah. Dari kedua prasangka tersebut, alangkah baiknya untuk mengetahui kadar emosional diri agar tidak terlalu hanyut dalam prasangka yang buruk.
Setiap hal yang berlebihan maka akan mengakibatkan keburukan. Hal ini berlaku untuk semua hal. Sehingga kebijaksanaan diri kitalah yang nantinya akan menentukan respon yang akan kita keluarkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, muhasabah diri sangatlah penting. Tengok diri kita sebelum melihat keadaan orang lain. Yakinlah bahwa diri sendiri belum tentu baik, sehingga tidak perlu memikirkan prasangka buruk terhadap orang lain. Teman-teman, secara garis besar, husnudzon dapat dibagi menjadi 3 hal, yaitu husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, dan husnudzon kepada manusia. Husnudzon kepada sesama manusia sendiri dapat kita tunjukkan dengan cara senang, berpikir positif, dan sikap hormat menghormati. Teman-teman, oleh sebab itulah kita harus menjauhi sifat berburuk sangka terhadap siapapun. Karena dengan kita selalu berprasangka baik terhadap siapapun, kita dapat memperoleh hikmah serta manfaatnya. Mungkin cukup sekian gambaran yang dapat saya sampaikan secara dominan harus dimiliki oleh umat muslim. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penguraian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.